boleh saya tanya kesan pertamanya Bapak ketemu arek-arek Surabaya itu gimana Pak tadi Pak? Yang pasti ketemu Anto dulu kaget-kaget tuh. Oh, Temen lama. oh, Anto. Zaman apa? Colors. Colors, benar. Colors. Luar biasa ketemu ini generasi muda, masa depan yang suram tapi masih ketawa-ketawa. Dulu Bapak juga pernah ke Colors. Colors radio apa Colors tempat nongkrong itu Pak? Ah itu rahasia masa lalu jangan. Atau aja. Itu WhatsApp ya? Pak, ini. Ya, tapi sebelumnya terima kasih kepada Bapak Erick Thohir yang sudah mempercayakan tim Komedi Sunday sebagai konten kreator yang menjalankan acara Temu Tawa pada sore hari ini. Terima kasih Pak Erick Thohir. Ini sedikit sombong tapi harus dibaca Pak, itu dari Komedi Sunday. Sebenarnya Komedi Sunday sebagai basis konten kreator komedi terbesar di Jawa Timur Pak Eri, seperti itu. Terus dengan penonton setia mencapai 10 ribuan lebih dan tersebar di 34 kabupaten provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Kita harus sopan. Iya. Dan selama kita bikin konten, kita itu selalu bikin konten yang agamis kayak gitu Pak. Kita nggak pernah berkata kotor gitu. Kita selalu mendidik Pak ya. Gak ada konten-konten negatif itu gak ada. Kita bikin konten di sana itu bikin kontennya itu apa ya? Kita mengangkat lokal pride Pak. Jadi kita masih tetap pakai bahasa Surabaya. Terus kita juga local pride. Oh pride. Iya, pride. Tadi salah Pak. Kalau pride itu kayak kentut Pak. Salah saya. Maaf. Kita bangga-bangga kita namanya local pride maksudnya local pride. Memang ini teman saya ini tidak sekolah Pak. Jadi dulu ngamen terus saya ngajak MC. Bahasa Inggris. Kalau tidak bisa nggak usah dipaksa. Ya. Dulu saya ngamen tak pakai biola Pak. Tapi biolanya pakai ketipung gitu. Ya maaf. Oke, Pak. Ini saya boleh tanya Pak, ini saya bisa balas ya Pak di sebelah Bapak. Saya mau bertanya. Nanya atau nyuruh? Nanya Pak? Nanya Pak? Ya, tidak nyuruh Pak, demi Allah Pak. Apa anda jawab tidak apa-apa Pak. Saya dilihatin polisi-polisi Pak. Anak saya masih kecil ya Pak. Tadi malam anak saya sampai makan spring bed Pak. Di rumah habis. Bercanda. Pak, kalau saya lihat berita di berbagai media massa nih Pak, kenapa dalam berbagai kegiatan dan aktivitas Bapak selalu berkaitan dengan anak muda dan perempuan? Contohnya, apa yang sebenarnya sedang Bapak lakukan? Satu, mimpi balik ke umur seperti itu. Dan tidak mungkin. Ya, benar. Seriusnya begini, bahwa memang sebelum jadi kolonial, saya memang dunianya di situ sih. Ya kan memang saya dunia media, olahraga, bikin film, bikin konser. Itu dunia yang memang kalau saya ingat itu kebahagiaan yang dalam selain keluarga. Berarti ada kenangan tersendiri Pak yang ada bidang-bidang tersebut. Ya, bayangin tahun 2001 bikin konser kolaborasi Slank sama Haddad Alwi. Siapa yang belum lahir? Siapa yang belum lahir? Belum lahir. Tahun itu 91 Pak. 2001. 2001. Saya setua itu. Iya, saya Pak. Maaf Pak. 2001. Oh. Berarti 10.005 Pak ya? Kurang lebih. Itu kolaborasinya Slank sama Haddad Alwi itu lagunya tapi beda-beda kan? Gak yang dicampur kamu harus cinta Rasul. Enggak. Bisa, iya kan? Bisa. Kita boleh bikin konser itu lagi dengan masukan ya. Iya, boleh. Ya, masukan
dari Dono ya. Iya iya benar Pak. Ya Toibah. Elegan. 2021 itu berarti sekitar hampir sudah 20 tahun lebih Pak ya? Usia 11. Saya waktu itu masih SD Pak. SD. Masih SD. Tapi sudah sunat Pak. Ini buktinya kalau nggak. Kalau saya tahun segitu ya masih nyunat anak ini Pak. Saya mantri memang. Tapi Pak Erick Thohir ke Surabaya sendiri itu udah sering Pak? Sebelum jadi Sering mungkin dari zaman basket. Di BL Arena Pak ya? Lebih tua dari itu. Oh. Zamannya IBL, NBL, Liga Basket. juga basket. Itu kan ada klub CLS. Ya. Ya. Kebetulan waktu itu masih aktif di Satria Muda. Oh. Jadi ya sering bolak-balik. Iya. Surabaya. Surabaya, Malang, Solo. Solo. Tapi yang dibeli kenapa bukan CLS, kok malah Inter Milan Pak? Kenapa Pak Erick Thohir beli Inter Milan? Sedangkan saya cuma Inter Gudang Garam itu. Tapi saya sendiri tahunya Pak Erick Thohir itu dari Dari dia, Bapak berita itu. beli Inter Milan itu, terus mereka tahu itu ada orang Indonesia itu seneng banget sih. Walaupun saya adalah Milanisti Pak ya, tapi ya, Milanisti kan klub sampah Pak ya. Jadi masih Pak Erick langsung menurunkan bibir. Langsung mengeluarkan harapan baru kan. Dan memang 2 tahun terakhir kayaknya di bawah Inter sih. selalu Pak ya. Coba dilihat standingnya bener nggak? Pak, kita lanjut berbincang lagi Bapak Erick. Surabaya ini kan menurut Bapak konten kreatornya sudah luar biasa. Menurut pandangan Bapak Erick Thohir, mampukah konten kreator di Surabaya ini bersaing dengan di ibu kota di Jakarta khususnya? Harus ada keunikan. Jadi gini, kebagusan daripada bangsa kita itu kan suku bahasanya banyak. Dan suka tidak suka, suku Jawa itu kan banyak sekali populasinya. Jadi kalau dia ingin membedakan juga dengan misalnya dengan kota Jakarta, ya dia mesti punya keunikan. Contoh aja, berapa banyak lagu yang Jawa ya seperti dari Cak Nadi itu kan itu aja viral TikToknya. Jadi kalau punya keunikan, saya rasa itu menjadi opportunity, kesempatan. Tetapi juga jangan terjebak di situ terus. Kadang-kadang untuk mengambil pemirsa dari kota lain, ya dia mesti berani juga pelan-pelan ambil, tapi balik lagi ke komunitasnya. Ambil, balik lagi ke komunitasnya. Dan sekarang eranya kan seperti ini, bahwa semua sekarang akses itu udah murah. Jadi bukan berarti mesti masuk TV, ya kita bisa populer. Ya banyak sekali sekarang konten kreator yang dimulai dari 100.000 sekarang tiba-tiba 7,2 juta. Ya, nah hal-hal ini bagaimana dengan teknologi, dengan distribusi daripada digital ini, kesempatan yang tadinya konglomerasi sekarang desentralisasi. Jadi contoh, kalau kita bicara metaverse yang lagi tren, itu sebenarnya intinya apa sih? Kan desentralisasi daripada sebuah sistem keuangan. Yang dulu melukis Avandi, ya, Dono beli 100, dijual ke saya 110. Pelukisnya nggak dapat apa-apa. Tapi sekarang dengan metaverse, dengan NFT, transaksi itu dia ngikut terus kan. Berarti apa? Memberi kesempatan si konten kreator itu jadi kaya, pelukis itu jadi kaya. Yang selama ini mereka hanya dijadikan tentu momok perdagangan yang hanya eksklusif. Pemilik TV, pemilik media dulu berapa? Jumlahnya 7, 8. Sekarang ada yang namanya Deddy Kobuzer, ada yang namanya Atta, ada yang namanya Raffi, ada yang namanya Baim, itu pemilik TV sekarang.
dan murah, nggak usah pakai lampu, ya kan, nggak usah di dengan jumlah talent yang banyak, Tidak perlu punya kru banyak-banyak. tidak punya kru banyak-banyak. Nah, jadi inilah kesempatan justru bagaimana kita ciptakan juga konten kreator baru, orang kaya Indonesia baru. Nah, tapi masalahnya bangsa Indonesia yang sekarang mayoritas ini populasinya muda, pertanyaannya hanya mau jadi konsumtif atau produktif? Mesti ada balance itu. Kalau bicara pop culture Korea, yang beli orang Korea dulu. Sampai sekarang film Korea nggak ada, nggak banyak yang bahasa Inggris. Ya, semua film Korea. Artinya apa? Justru inilah yang saya bilang, generasi muda Indonesia ini punya ekosistem yang sangat besar, jumlahnya makin besar. Nah, bisa nggak saling mengikat, saling mendukung, mencintai produknya dalam negeri? Saya kemarin bicara sama tokoh-tokoh kreatif, udahlah bohong kalau kita mau pakai atas bawah 100%. Kita coba aja 60% dulu. Baju, sepatu, celana. Dihitung dari 3 items, dari 3 yang dipakai, 2 dalam negeri. Dicoba. Kalau 100% susah. Nah, jadi hal-hal itu yang kita mesti biasakan. Dan kita punya kekuatan itu tadi dengan kultur kita sendiri, bahasa kita sendiri. Saya yang dulu orang TV, saya masih melihat kok yang namanya konten TV mayoritas itu masih konten lokal, sinetron. Lagu Indonesia kalau digabungin sama lagu barat, lagu Inggris, ditambah dangdut, Indonesia, pop, apa, kuenya mayoritas lagu Indonesia. Dan inilah dengan sistem teknologi yang baru, ya tadi pengarang bukan pengarang lah, pemusik atau pencipta lagu, ke depan juga yang selama ini musiknya dibajak, sekarang bisa scripted. Maksudnya udah ada ketahuan dibeli siapa nanti. Jadi ini kesempatan buat generasi muda Indonesia juga create a new jobs, create a new opportunities sebagai pengusaha ataupun sebagai profesional. Jadi chance-nya besar. Baik, terima kasih Bapak Erick Thohir atas jawabannya. Namun sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau minta izin permisi pada Pak Erick Thohir untuk berdiri sejenak, Pak. Mbak, jangan metingklang duduknya. Nah, di samping Pak Erick Thohir berbicara. Kan apa? Rumahnya banyak alang-alangnya ya? Betul. Itu berarti dia tuh udah nyaman, udah santai gitu loh. Karena Pak Erick Thohir udah apa namanya, dia pas ngomong itu nggak yang apa bikin takut gitu loh. Jadi bawaannya tuh pengen, oh gitu Pak ya. Jadi gitu Pak lagunya Pak. Stop it, Pak. Sopan banget ada ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana kronologi Bapak waktu menendang supporter MU Pak? Itu Erick Cantona. Erick Cantona. Pemain MU dulu. Oh salah bro, kita tuh bro. Erick Cantona. Maaf. Kita gue dia kapan mungkin dan Saya pikir. Ini pertanyaan serius tuh. Seperti yang kita tahu ya, Bapak Erick Thohir, Surabaya kan termasuk kota yang besar, di mana di dalamnya terdapat bermacam-macam penduduk dengan ras ataupun suku yang berbeda. Mayoritas penduduk Jawa juga beragama Muslim. Maka dari itu beberapa waktu lalu sempat menjadi bahasan nih Pak, bahwa orang-orang Tionghoa atau orang Nasrani merasa menjadi minoritas. Nah, mengingat Bapak Erick Thohir sebagai badan kehormatan Banser, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Apa yang perlu kami lakukan sebagai generasi muda supaya bisa menjaga keharmonisan ini, Pak? Ya kita jaga langsung sekarang.
Oke, silakan. Maksudnya kan enggak. Nah, langsung sekarang tahu Pak Erik, apa kiat-kiat dari Bapak agar kami generasi muda ini agak melek? Ya, inilah. Ayo berdiri, namanya siapa? Bos. Faiz. Siapa? Faiz. Faiz. Asal dari mana? Jombang. Bapak Ibu dari Jombang dua-duanya? Pasti. Udah lihat makam nenek moyang? Nenek moyang, kakek nenek, udah dari Jombang semua. Ada yang dari luar. Hah? Ada yang dari luar. Dari mana? Luarnya di mana Mas Faiz? Hah? Apa? Hah? Kurang tahu. Kurang tahu. Ya sekarang digali Oh. itu luarnya. Enggak digali. Hah? Digali. Monggo Pak. Nah, silakan. Artinya apa? Ayo duduk. Duduk. Artinya apa? Selama ini yang kita bicara kesukuan, misalnya saya bilangnya orang Lampung. Tapi ketika saya datang ke makam nenek moyang saya di Gunung Sugi di Lampung, tiba-tiba di kuburan keluarga ada dua nama yang menarik. Satu nama Banten, satu nama Makassar. Ya itulah Indonesia. Sama ketika saya kawinin istri saya, tahunya orang Jakarta kawin sama Tulung Agung. 6 tahun yang lalu, sebelum jadi menteri, sebelum jadi ketua Asian Games, didatengin orang-orang Bali. Katanya ada turunan keluarga kerajaan Karangasem. Dari mana? Tapi ada silsilahnya. Jadi dibuang ke Jakarta zaman Belanda. Makanya di Jatinegara, di Jakarta ada yang namanya Kampung Bali. Nah itulah Indonesia. Justru kekuatan kita itu karena perbedaan kita. Perbedaan kita itu yang harus dijaga. Nah sama. Kenapa Banser? Saya punya sejarah panjang sama Banser. Boleh diceritakan Pak? Sejam setengah cukup? Kami sih cukup Pak, ini pengangguran semua Pak. Saya khawatir Bapak satu orang yang mana. Boleh Pak, sedikit aja Pak. Kenapa? Bahwa saya kenal yang namanya Gus Ipul, Nusron Wahid, ketua-ketua Ansor dari tahun 2000-an. Ketika waktu itu saya memimpin orang Republika, orang Islam, tetapi yang musuhin NU, yang musuhin Gus Dur. Saya masuk ke orang Republika. Saya perbaiki apa? Ini kalau memang namanya orang Islam harus memayungi semua organisasi Islam termasuk NU. Hubungan yang panjang ditambah lagi keyakinan ya bahwa kita Indonesia, makanya saya memberanikan wakaf diri saya untuk Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Disuruh nangis Pak. Suruh nangis. 500.000 Pak, ada Pak. Saya siap nangis kalau ada duit. Ya tapi kalau di Surabaya sendiri itu masih apa ya, kerukunan antar suku, antar agama itu insya Allah itu masih tetap terjaga Pak. Cuma mungkin beberapa tahun lalu ada yang kasus apa namanya Teroris. kayak teman-teman kita, saudara-saudara kita di Papua itu, Iya. itu juga kita juga kecolongan. Maksudnya kita juga nggak tahu apa ya. Apa yang terjadi juga kita nggak Apa tahu. itu juga kita nggak tahu. Emang kalau
itu nggak sama sekali nggak mewakili area-area Surabaya sama sekali. Karena yang kita tahu kita ini udah ada di apa ya? Kita hidup di antara ada orang Jawa, ada orang Madura, ada orang Arab, kita ada orang Chinese. Kita yang juga berteman biasa-biasa. Kayak saya kan juga punya teman orang Chinese banyak banget Pak setelah saya bikin konten Crazy Rich Surabaya itu Pak. Ternyata mereka juga pas apa ya? Pas kumpul ya bercanda sama kayak kita, kayak orang-orang Surabaya gitu ya. Ya meso-meso, ya apa ngomongin orang kayak gitu. Sebenarnya sama semuanya. Cuma mungkin apa ya? Kita nganggapnya kita beda level aja. Kayak di Surabaya ini Pak, Surabaya Barat. Ini tuh tempatnya orang-orang kaya biasa Pak. Kalau dia main ke sana Pak, itu bisa diteriakin ya. Gitu. Maling. Tapi memang sedikit saya setuju dengan apa yang dikatakan Dono Pak Erick Thohir, karena mengingat background saya adalah bonek sejak kecil gitu ya. Jadi waktu ada Persebaya lawan Persipura, terus kan biasanya ada satu tribun yang kita khususkan untuk orang-orang Papua. Kadang bonek itu suka tak terima. Itu bukan orang Papua, itu orang Jalan Kalasan, begitu. Saking apa ya, saking membaurnya kita gitu. Nggak terima kalau ini orang Papua, begitu. Jadi semoga apa yang disampaikan Pak Erick bisa kita jaga. Boleh tambahin sedikit? Boleh Pak. Tapi kita sepakat lah. Sepakat. Di dalam diri kita semua pasti ada konservatifnya. Di dalam diri kita nggak usah bohong, pasti ada prejudisnya. Nah itulah kenapa kerukunan ini, toleransi ini harus dijaga. Tetapi juga yang tidak kalah pentingnya, makanya tadi saya bilang, ini generasi muda kita kondisinya serem, masih pada ketawa-ketawa, nikmat. Bukan nakut-nakutin. Nah, poinnya saya apa? Kembali, kalau kita bicara rukun, nggak usah bohong. Kita bicara ekonomi. COVID ini membuat kesenjangan makin tinggi antara kaya dan miskin, besar dan kecil. Lapangan pekerjaan susah, kesempatan berusaha susah. Nah itulah pentingnya kenapa kita sama-sama harus tetap merajut. Apalagi yang tadi saya sudah sampaikan, sudah beberapa kali peristiwa besar di Indonesia, termasuk COVID, kita tetap bersatu. Nah ekonomi kita ini sekarang lagi bagus-bagusnya. 2045 pertumbuhan ekonomi kita akan terus dari 3 sampai 5% sampai 2045. Artinya apa? Ini kesempatan yang luar biasa buat generasi muda kita untuk produktif. Yang mau ciptain konten, ciptain konten. Yang mau ahli jadi teknologi profesional, lakukan. Yang mau jadi chef, mau jadi desainer, mau jadi data scientist, mining scientist, smart city, ini harus. Saya sangat titip, jangan sampai generasi muda Indonesia kalah sama bangsa lain. Dan saya udah buktikan itu. Apa? Inter Milan aja saya beli, artinya bisa. Artinya apa? Kita sejajar. Nah tinggal mau nggak kita melakukan mimpi-mimpi yang kalian punya itu dijalankan benar-benar atau sekedar mimpi. Jangan sampai lapangan pekerjaan 17,5 juta nanti di 2034 yang harus melek teknologi, baik di profesional, baik di dunia usaha, diambil orang lain. Saya tidak maksud memanas-manasi, tapi saya justru men-challenge, menantang. Jangan sampai market kita yang besar ini hanya dipakai untuk pertumbuhan ekonomi bangsa lain, bukan ekonomi bangsa kita. Kita boleh senang film Korea, nggak salah, nggak perlu marah-marah. Tetapi buktiin dong kita bisa bikin film yang bagus juga, musik yang bagus juga.
Artinya apa? Market kita harus dimaksimalkan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kita, pembukaan lapangan kerja bangsa kita, kesempatan berusaha bangsa kita, sama sumber daya alam juga. Jangan balik lagi kayak zaman Belanda. Semua diambil, dibawa keluar, tidak dilakukan penurunan di sini. Nikel dikirim keluar, padahal kita perlu baterai listrik. Kalau nanti semua mobil baterai listrik atau motor, artinya apa? Industri custom, mobil dan motor custom, itu akan growing. Kenapa? Udah nggak pusing bikin mesin, orang tinggal taruh baterai. Artinya apa? Yang namanya perusahaan-perusahaan besar bukan tidak mungkin tersaingi dengan perusahaan yang dibuat oleh anak muda Indonesia. Tapi kembali, uang datang kalau kita punya kapabilitas. Uang datang nggak? Datang. Datang. Itu yang saya pesan. Baik. Tadi dong. Tadi saya dapat 1 juta Pak ya, nangis 2 kali. Ya. Baik, sekarang nggak enak kalau misalnya kita berdua yang nanya, ya kan? Kita lempar ke penonton, siapa tahu yang pengen tanya langsung bareng Pak Menteri, ya kan? Kodenya gampang, Pak Menteri curhat dong. Nah, nanti Pak Menteri menjawab, oke? Baik, ada berapa pertanyaan mungkin, Mas Haji? 4 pertanyaan. 4 pertanyaan. Silakan. Selamat Boleh berdiri Mas? Berdiri. selamat sore Pak Erick Thohir, Mas Dono, Mas Rizal. Oke. Baik, selamat sore Mas. Namanya Namanya siapa? Pak, sejak nama saya Yulu. Pak, sepak terjang Pak Erick waktu sebelum menjadi menteri seperti sekarang, apakah Pak Erick juga seperti kita anak muda pada umumnya, kayak cangkruk, mohon maaf Pak, kayak rokokan, sudah jelas lah pokoknya. Kayak gitu nggak Pak dulu Pak? Iya, iya. Bener, Pak? Intinya Pak Erick pernah ngerasain apa yang Raya Jelata rasain nggak sih Pak? Ya Pak. Saya kalau merokok konsisten enggak. Cuman nyobain rokok ya pernah. Apa Pak rokoknya? Apache bukan ya? Bukan dong. Pak Erick bukan Apache. Saya memang kalau obat-obatan sangat menghindari. Nah kalau sakit Pak? Ya. Narkoba maksudnya. Jamu. Oh jamu. Jamu. Narkoba. Oh sorry Pak. Jadi kayak narkoba saya sangat menghindari. Bukannya berarti juga kita ini apa ya? Saya dianting sebelah kiri Oh iya pernah Pak. dulu. Oh. Masih ada. Iya. Ya. Aku tembus sampai sini Pak. Enggak. Itu ketusuk. Ketusuk. Jadi kecelakaan mobil pernah, nyetir kebut-kebutan. Ya saya rasa, main basket tangannya patah pernah, ya kan? Jatuh dari loteng main layangan pernah, sampai geger otak. Ya itulah namanya juga remaja juga. Jadi nggak apa-apa. Yang penting gini loh, kita harus tahu mana batasannya. Ya, karena penting sekali kalau kita tidak tahu batasan kita, itu bahaya. Ya, sama belajar kebanyakan ya bisa juga problem di sini. Hidup itu mesti balance. Kapan belajar, kapan tidur, kapan main. Coba sama, saya mesti ngakuin hari ini dengan kesibukan saya ada kekurangan yang hilang, waktu dengan keluarga. Nah gitu. Jadi tetap ada kompensasi. Jadi nggak apa-apa enjoy life, tapi mesti tahu limitnya di mana enjoynya, dan tetap mesti juga create mimpi. Mimpi itu jangan lupa ya ditangkap.
Karena itulah masa depan kalian. Oke? Baik. Terima kasih ya. Terima kasih buat Yulu udah nanya tadi. Ada siapa lagi? Oh iya, Mbak ya? Cewek. Oh iya, silakan Mbak. Mic-nya, Mas tadi bisa dikasihkan. Kalau jawabannya salah jangan dilempar makanannya ya. Kejam ini kayaknya, Pak. Pak, saya namanya Riri dari Wiyung. Dari Wiyung mana? 13 Wiyung. Dari Iya. oh ini Iya. Pak di tempat ini Pak. Jadi ada tempat buat balapan. Motor, Pak. Iya. Iya. Namanya Wiyung. Ya, kesenjangan sosialnya terlihat banget antara PDSA sama Wiyung. Jomplang. Iya. Ya. Saya mau nanya Pak, kenapa sih website sama aplikasinya pemerintah itu sering lag Pak? Jujur Pak ya, setiap awal bulan saya ngambil gaji pensiunnya ibu saya itu selalu susah kalau masuk aplikasinya. Gitu loh. Dan rata-rata memang seperti itu. Kenapa ya kerjaan BUMN dan pemerintahan itu kok selalu ini lemot gitu loh Pak? Lag. Iya. Oh, baik. Ya. Makasih ya Pak. Terima Terima kasih kasih buat Mbak Riri dari Wiyung. Mungkin karena sampai pakai Star One ya. Jadi Iya. Sama HP-nya jangan Nokia, sudah lama itu. Baik, saya persilakan Pak Erick Thohir untuk menjawab. Ya namanya juga pemerintah. udah mulai tahu dia ya. Kaget saya. Dia udah lupa kalau dia bagian dari pemerintah. Udah lupa ya. Sudah lupa. Nah, karena itu ya Bapak Presiden sekarang mendorong perubahan besar-besaran. Kita dipaksa bertransformasi, kita dipaksa berubah. Ini pemerintah tahun ini akan investasi besar-besaran untuk yang namanya digital infrastruktur. Supaya apa? Wi-Fi bisa masuk desa. Kalau 10 tahun terakhir listrik masuk desa, sekarang di kuping kita akan tren apa? Wi-Fi masuk desa. Karena kenapa? Yang namanya digitalisasi ini tidak bisa di stop. Dan ini yang namanya first wave udah masuk yang namanya e-commerce. Habis ini apa? Health tech, second wave. Edutech, sistem belajar mengajar kita berubah. Jadi ini akan berubah. Tapi perlu transisi. Nah, itulah kenapa kita perlu generasi muda juga masuk ke pemerintah. Contoh saya, kita bertransformasi di BUMN sekarang bukan hanya transformasi bisnis modelnya yang tadi saya bilang. Telkom akan lebih fokus kepada infrastruktur digital. Tetapi masalahnya, ada nggak orang-orang yang bisa melakukan transformasi itu? Sekarang jumlah direksi BUMN yang di bawah 42 tahun sudah 5%. Bahkan kita akan dorong 10% 2023. Kesetaraan gender di BUMN sekarang direksinya sudah 15% perempuan. Kita akan dorong 25%. Founder Bukalapak Fajrin masuk ke Telkom. Coba dicek. Umurnya baru 36 udah jadi direktur Telkom. Kita tarik Soleh Ayubi dari United Healthcare Amerika ke Bio Farma. Lagi nangani transformasi digital dan teknologi di Bio Farma. Kita tarik. Dari dalam BUMN juga kita kasih, ada Vivian, Direktur Keuangan BRI perempuan baru umur 43. Direktur Jaringan BRI Arga umur 40. Di PT Pos kita tarik Haryadi dari DHL Singapura umurnya 42. Kemarin CEO Densu, nah kalau di agensi itu perusahaan top namanya Densu yang Jepang. CEO-nya gabung ke BUMN kemarin, Mbak Maya, untuk membangun ekosistem pariwisata. Wakil Dirut Bank Mandiri, Bu Sandra.
Direktur Pertamina perempuan, direktur ASDP Ferry itu yang dari Banyuwangi ke Bali, dirutnya perempuan. Artinya apa? Pemerintah sekarang mengakui hal-hal tadi. Makanya kita bertransformasi. Makanya kita perlu generasi muda juga tadi peduli. Jadi seperti tadi buat saya itu bukannya hal yang jadi negatif, itu justru hal yang penting supaya memacu rekan-rekan pemerintah lain untuk merubah pola pikirnya. Jangan jadi pejabat publik tapi masih concern perut sendiri. Kalau jadi pejabat publik ya harus concern perut rakyat. Nah inilah yang kita dorong sekarang, dan ini tidak mungkin ditutup-tutupin lagi eranya. Kenapa? Dengan digitalisasi, dengan transformasi, transparansi, semua kelihatan. Ruang publik makin terbuka, jadi check and balance itu terjadi. Berarti artinya pemerintah juga sudah bergerak ke sana, Pak ya? Akan ke sana karena kita menyadari ini era yang tidak bisa kita diamkan, harus diintervensi. Telkomsel, kita sekarang jadi B2C, apa? Business to consumer. Untuk apa? Menjadi agregator konten lokal, games lokal. Yang selama ini apa? Gamenya asing semua. PFN, perusahaan film negara, nggak bikin lagi Unyil. Apa? Menjadi lembaga finance film. Ayo, 2 lagi. Yuk, baik. saya 3.15 masih jalan. Silakan. Karena ada rapat di atas. 3.15. Baik. Selamat. Oh langsung ya, selamat. Agak cepat Mas ngomongnya. Cepat. Selamat Selamat dulu. Pak Erik Thohir, saya mau cepetan. Ya, oke. Pertanyaannya itu tadi. Belum Pak. Belum Pak. Cepetan Pak. Bingung Pak anaknya Pak. Ya. Namanya siapa? Namanya Aris, Pak. Aris, silakan. Forza Pak ya. Forza. Enggak. Forza. Oh iya Mas Dono. Banyak ini. Jadi pengembangan digital kreatif di Surabaya ini saat ini berjalan sendiri-sendiri, Pak. Mengandalkan kekuatan komunitasnya. Pemerintah saat ini masih belum kurang memberikan akses untuk kita berkembang. Nah, dari Kementerian BUMN sendiri, hal apa yang dilakukan agar industri kreatif itu bisa berkembang, khususnya di Surabaya, Pak? Sudah itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan ini. Kita sekarang yang namanya kantor pos yang besar-besar itu kita rubah, kantor posnya kecil, gedung tuanya yang besar itu kita rubah menjadi tempat UMKM dan juga untuk creative center. Kalau datang ke Jakarta, lihat aja pos blok yang di Pasar Baru. Itu ada studio buat YouTuber, ada buat konser musik, ada rekaman, ada jual bakmi, ada jual macam-macam. Kita akan membuka juga pos blok di Medan Oktober ini. Untuk di Surabaya dan Bandung itu kita akan lakukan kalau tidak salah 2023. Kita juga mendukung yang namanya konten lokal, produk lokal tuh ada 2 sekarang, dibiayai atau diinvestasi, betul? Kan sekarang eranya begitu. Untuk pembiayaan kita sangat dorong sekarang bank-bank himbara untuk dukung UMKM, baik namanya Mandiri, BNI, BRI. BNI bikin kemarin hackathon, mendorong untuk startup. Bank Mandiri juga dibikin Mandiri muda usaha atau kemarin tuh. Kita dorong itu semua. Tapi di sini investasi kita udah launching kemarin sama Bapak Presiden, Merah Putih Fund. Coba dicek di mana kita akan invest di startup yang foundernya orang Indonesia, perusahaannya beroperasi di Indonesia dan harus ke depan go public di Indonesia. Kita lakukan itu. Kita launching Sembrani Fund. Untuk investasi di brand lokal. Udah, nanti dicek aja ada beritanya. Supaya kita dorong.
etalasenya kita buat. Nanti Maret yang ke Jakarta, lihat Sarinah yang baru di Jakarta. Sarinah 100% produk lokal. Ya Sarinahnya ya, bukan di dalam gedungnya. Di dalam gedungnya kan pasti ada makanan. Cuman Sarinahnya produk lokal. Supaya apa? Ada etalase. Ini yang kita dorong. Kita sadar itu. BUMN sangat bertransformasi sekarang. Tidak hanya tadi leadership muda dan perempuan, tetapi kita juga mendorong bagaimana kolaborasi BUMN dengan swasta dan UMKM dan generasi muda. Tadi harus proaktif. Saya kemarin ketemu startup di Malang sama. Saya bilang potensinya besar. Kita harus buat generasi muda baru, startup baru. Sekarang baru 8. 1 dekakon, 7 unicorn. Negara Cina 100, Amerika 200. Masa Indonesia nggak bisa 25? Tetapi saya ingatkan sama orang-orang kaya, di outsource ke India, di outsource ke Rusia. Nah, saya udah ingatkan ke mereka harus bisa mentraining tenaga kerja kita. Terakhir, baik, silakan, Mas, mic-nya di belakang. Baik, terima kasih Mas Dono, Mas Firza. Baik. Semuanya. Selamat siang Pak Erick Thohir. Boleh, siap. Silakan dijawab Pak. Selamat siang. Ya, Siang. Oke. Pak, saya unggul dari. Sudah. Belum Pak. Belum. Ya, perkenalkan saya unggul dari Pasuruan Pak. Saya izin bertanya. Nah, ketika. Pasuruan? Iya Pak. Baru dari sana barusan. Kenapa nggak ketemu di sana tadi? Hanya di sana. Iya. Ada urusan di Surabaya. Oh, ada urusan. Lebih sibuk dari Pak Menteri ya. Kalau tadi pesantren Wahid Hasim semua santrinya perempuan. Tuh. Di Bangil. Iya, dulu tahun 1955 itu pesantren jodoh namanya. Pesantren jodoh. Iya. Kenapa Pak? Pesantren khusus buat perempuan yang memang biasanya sebelum 3 bulan sampai 6 bulan sebelum menikah dididiknya di situ. Oh. Saya nggak ketemu di sana. Masih sendiri? Masih Pak. Silakan. Oke, baik. Udah kan? Ketika Belum Pak. Belum, tadi bercanda aja. Belum bertanya. Ayo, Oke, Mas. ketika Pak Erick Thohir diamanahi Pak Jokowi ketika menjadi menteri, pasti kan Pak Erick Thohir menemukan banyak problem di awal kepengurusannya. Nah itu dari masalah yang banyak itu, apa permasalahan pertama yang Pak Erick Thohir, lalu di akhir keputusan ini apakah sudah terselesaikan berapa persen gitu Pak dari target Pak Erick Thohir? Terima kasih. Terima kasih. Berarti pertanyaannya, ketika Pak Erick Thohir menjabat menjadi menteri, kira-kira masalah PR yang besarnya apa dan progresnya sampai sejauh mana hari ini? Tolong dijelasin. Jadi Pak Erick Thohir memang tidak suka berbicara dengan Anda. Jadi saya persilakan Anda pergi. Sudah Pak, sudah saya jelaskan. Mungkin kalau mungkin yang kita tahu ya beberapa pergerakan dari Pak Erick yang sebut viral di mana-mana itu adalah ini kan merombak toilet pom bensin itu Iya. yang paling fenomenal sih. itu dari semua itu kenapa toilet pom bensin Pak yang jadi concern Bapak? Apakah Bapak sering mendapat perlakuan tidak enak di toilet pom bensin? Kita nggak tahu. Oke, balik ke pertanyaan saya dulu. Kunci sukses seseorang itu bukan karena hanya dirinya dia sendiri. Kita itu bisa sukses karena didukung oleh banyak orang. Saya bisa sukses membuat Asian Games itu bukan karena saya sendiri. Ada Wisnu Tama, ya, ada beberapa tokoh lain yang saya libatkan. Tetapi kita penting membentuk tim yang bisa mendukung kita. Dan tim ini harus sesuai dengan kebutuhan daripada missionnya atau targetnya. Jangan juga membentuk tim karena persaudaraan atau enak gak enak. Jadi nomor 1, bentuk tim yang kuat. Yang kedua, setelah bentuk tim yang kuat, kita petakan tujuannya kemana. Nah, kita harus melihat itu dengan data dan fakta.
tidak boleh hanya feeling. Zaman sekarang nggak ada feeling. Ya, kalau feeling di layangan putus saja. Ya. Nah, jadi kita harus tadi melihat competitiveness dengan tujuan yang kita mau capai. Jadi satu, tim. Kedua, tujuannya apa? Dimappingkan, ditargetkan. Yang ketiga, sebagai pemimpin, kita harus menjadi mentor yang baik. Kita harus contohkan yang baik. Kita harus kasih lihat juga kita kerja, bukan hanya nyuruh-nyuruh. Ketika kita harus gulung tangan kita, harus gulung. Kita harus nggak tidur, Itu kuncinya. Jadi di BUMN sama, transformasi yang ada di BUMN. Kenapa sekarang cepat banget? Saya punya wamen yang profesional. Saya punya tim yang profesional. Ini tenaga ahli saya. Re, umurnya berapa? 25. Tuh. Oke, luar biasa. Saya 25. Saya punya deputi HRD dan IT, namanya Mas Teddy, umurnya 38. Kita coba perubahan itu. Nah, jadi penting dalam melakukan perubahan transformasi harus punya tim, punya misi, dan diimplementasi. Insya Allah kalau kita dasar niatnya seperti itu, mudah-mudahan ada jalan. Ya. Baik, oke Pak, terakhir ini kan Bapak sibuk banget nih Pak, sibuk banget sampai harus keliling-keliling Indonesia gitu kan. Dan karena kan Bapak tadi sempat bilang kalau jarang ketemu keluarga, jarang ketemu sama anak-anak. Nah, ini Pak PR-nya ini Pak. Kalau misalkan Bapak nih, ini kan ada kamera nih Pak, Ya. ada kamera. Nah, kalau misalkan nih Pak, ada tiga nih. Ada tiga kamera. nih, kamera ini nih. Yang Jangan semua Pak, saya juga bingung ini. Ini aja ya. yang itu. Kalau misalkan Bapak diberi kesempatan buat ngobrol sama anak-anak Bapak di rumah, apa yang mau Bapak sampaikan? Untuk Arfa, ada mic. Ya, untuk Arfa, mohon maaf, waktu graduation saya nggak bisa datang. Tapi saya yakin kamu sekarang sudah balik di Jakarta, kamu bisa buktikan bahwa kamu bisa melakukan kerjaan yang kamu mimpikan. Untuk Aga, sama. Waktu kita memang agak kurang. Nah, karena itulah kita harus terus komunikasi, karena itu kita penting. Dan tentu kembali, bukan berarti saya tidak spend waktu sama kalian, bukan saya nggak sayang. Pasti sayang banget. Cuman memang kadang-kadang dalam bekerja itu kita harus memilih. Kebetulan hari ini ditugasin untuk sesuatu yang besar. Tetapi percayalah, kecintaan saya sama kalian tetap sama. Terima kasih.